Sobat muda, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Di dalam seri Teladan Iman, Spafford Horatio Gates. Horatio Spafford adalah seorang pengacara yang sangat sukses. Ia memiliki seorang istri yang baik bernama Anna dan dikaruniai 5 orang anak. Kehidupan begitu sempurna bagi Horatio. Ia memiliki karir yang baik dan keluarga yang bahagia. Dan ia juga adalah seorang Kristen yang tulus. Namun, pada tahun 1870, iman Horatio diuji dengan tragedi. Putra mereka, Horatio Junior, yang berusia 4 tahun, meninggal karena demam. Keluarga Spafford sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Sangat sulit menerima kenyataan bahwa kini putra mereka telah tiada. Lalu 1 tahun kemudian, terjadi peristiwa bencana kebakaran besar di Chicago. Horatio telah menginvestasikan banyak kekayaannya pada usaha real estate yang berada di Chicago. Kebakaran besar tersebut telah membuat dia mengalami banyak kerugian. Sekali lagi Horatio menghadapi ujian dari imannya. Namun, meskipun demikian, keluarga Horatio tidak putus asa. Ia tidak kehilangan imannya. Ia masih bersyukur atas kebaikan Tuhan. Meskipun sebagian besar harta mereka musnah, Horatio dan Anna menggunakan apa yang masih tersisa dari harta mereka untuk memberi makan orang-orang yang lapar, menolong yang kehilangan rumah, merawat yang sakit dan terluka, serta menghibur kesedihan tetangga-tetangga mereka. Ia telah menunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. 2 tahun kemudian, Horatio kembali mengalami ujian yang berat di dalam kehidupannya. Anna, istrinya, beserta 4 putrinya melakukan perjalanan ke Eropa. Dan di tengah perjalanan, kapal ini mengalami tabrakan dengan kapal lainnya. Dengan Anna Spafford dan putri-putrinya yang berada dalam kapal, tenggelam dalam waktu 12 menit di tengah Samudra Atlantik. Di tengah kondisi yang demikian, Anna Spafford masih sempat diselamatkan. Namun, keempat putri mereka telah tenggelam. Melalui peristiwa yang demikian berat, Horatio Spafford beserta istrinya tetap memegang teguh imannya. Di dalam keadaannya yang berat, Spafford menuliskan sebuah kidung yang terkenal. Tenanglah jiwaku. Iman Horatio kepada Tuhan tidak pernah goyah. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Barangkali banyak orang Kristen telah mengetahui kisah di balik penulisan lagu Tenanglah Jiwaku. Lagu itu menggambarkan iman luar biasa sang penulis, Horatio G. Spafford. Ia bangkit untuk menulis lagu ini di tengah kedukaannya yang mendalam, yakni ia kehilangan keempat anaknya yang tenggelam di Samudra Atlantik. Di tengah permasalahan yang sedemikian besar, Horatio tetap dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ia berulang kali berkata, "Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku." Dia telah melalui demikian banyak ujian. Dari kematian putranya Horatio Junior, lalu kebakaran besar di Chicago, dan terakhir kematian 4 putrinya, Horatio Spafford telah memelihara imannya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sobat muda, di tengah susah dan beratnya hidup ini, kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemahakuasaannya tetap menyertai anak-anaknya. Inilah yang harus kita ingat dan syukuri. Memang terkadang kita mengalami sepertinya tangan Tuhan menjauh dari kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Mungkin Tuhan membiarkan kita melihat padang gurun yang gersang, tetapi sesungguhnya Dia telah menyiapkan sungai di depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala kesulitan dan penderitaan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, biarlah di dalam setiap ujian kami tidak kehilangan iman. Kami tetap selalu datang kepada diri-Mu. Kami dapat tetap mengatakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.